Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seorang pemimpin yang hanya menjabat selama 30 bulan namun mampu menghapuskan kemiskinan di sebuah wilayah yang membentang dari daratan Tiongkok hingga pegunungan Prancis? Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ia bukan sekadar khalifah, ia adalah anomali dalam sejarah. Bayangkan, seorang pria yang dulunya adalah pangeran paling glamor, yang aroma parfumnya tertinggal di lorong-lorong jalan, meski ia sudah lama lewat, tiba-tiba berubah menjadi pria yang menangis gemetar saat mahkota kekuasaan diletakkan di kepalanya. Hari ini kita tidak hanya akan membahas sejarah, tapi kita akan membedah transformasi paling ekstrim dari seorang manusia yang lebih takut pada setetes minyak lampu daripada kematian itu sendiri. Mari kita masuk ke dalam kisahnya. Untuk memahami betapa hebatnya Umar bin Abdul Aziz, kita harus mundur ke masa ketika ia belum menjadi apa-apa selain seorang bangsawan Umayyah yang sangat kaya. Lahir di Madinah, Umar tumbuh dalam lingkungan yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, ia adalah cucu dari sang singa padang pasir Umar bin Khattab. Namun, di sisi lain, ia adalah putra dari gubernur Mesir yang bergelimang harta. Umar muda adalah definisi dari kemewahan sejati pada masanya. Ia adalah seorang fashionista abad ke-8. Sejarah mencatat, Umar tidak pernah memakai pakaian yang sama hingga 2 kali. Jubahnya terbuat dari sutra paling halus yang didatangkan khusus dari negeri-negeri yang jauh. Jika ia berjalan, cara jalannya yang anggun, yang dikenal dengan istilah Al-Masiyah Al-Umariyah, menjadi tren yang diikuti oleh seluruh pemuda di Damaskus dan Madinah. Namun, yang paling ikonik dari Umar muda adalah wewangiannya. Ia sangat menyukai parfum yang diracik khusus. Harganya bisa setara dengan gaji tahunan seorang pekerja biasa. Dikatakan bahwa jika Umar melewati sebuah lorong, orang-orang yang lewat berjam-jam kemudian akan berhenti dan berbisik, Umar bin Abdul Aziz baru saja lewat, karena wanginya masih tertinggal di udara. Dia adalah simbol status, simbol kekuasaan, dan simbol kenikmatan duniawi. Ia memiliki segala hal yang diimpikan pria di zamannya. Wajah yang tampan, pendidikan yang tinggi dari ulama-ulama terbaik di Madinah, serta kedudukan politik yang sudah terjamin di bawah bayang-bayang dinasti Umayyah. Tetapi di balik jubah sutranya, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang banyak. Meskipun ia hidup mewah, ia adalah murid dari para fuqaha. Ia mendengarkan hadis, ia merenungkan Al-Quran. Ada pergulatan batin yang ia simpan rapat-rapat. Kemewahan itu seolah menjadi topeng yang mulai terasa berat baginya. Saat ia menjabat sebagai gubernur Madinah, orang-orang mulai melihat percikan keadilan. Tetap saja, bayang-bayang sebagai pangeran glamor belum sepenuhnya lepas. Sahabat, transisi karakter inilah yang paling krusial, karena tanpa memahami betapa tingginya standar hidupnya di masa muda, kita tidak akan pernah paham betapa menyakitkan dan luar biasanya pengorbanan yang ia lakukan ketika maut mulai mengetuk pintu kekuasaan. Tahun 717 Masehi menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di dalam istana dinasti Umayyah.
Di sebuah ruangan yang pengap oleh ketegangan, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sedang terbaring lemah di ambang kematiannya. Di sampingnya seorang ulama besar bernama Raja bin Haywah berdiri sebagai saksi kunci dari sebuah wasiat rahasia. Sulaiman tahu bahwa jika ia menunjuk salah satu dari anak-anaknya yang masih kecil, kekaisaran akan hancur. Jika ia menunjuk saudaranya, pertumpahan darah akan pecah. Maka pilihan jatuh pada sepupunya, Umar bin Abdul Aziz. Namun, wasiat itu sengaja dirahasiakan hingga nafas terakhir sang khalifah demi mencegah pemberontakan dari keluarga bangsawan yang haus kekuasaan. Saat hari pemakaman itu tiba, suasana di Masjid Agung Damaskus sangat mencekam. Seluruh petinggi Bani Umayyah berkumpul, masing-masing berharap nama mereka lah yang akan disebut sebagai ahli waris tahta dari Maroko hingga India itu. Raja bin Haywah berdiri di mimbar, memegang sebuah surat yang disegel. Begitu segel dibuka dan nama Umar bin Abdul Aziz dibacakan, sebuah guncangan hebat terjadi dalam hati Umar. Ia tidak bertakbir, ia tidak tersenyum. Sebaliknya wajahnya memuncak. Keringat dingin bercucuran dan ia jatuh tertunduk seraya berucap, "Demi Allah, sungguh ini adalah musibah yang besar." Baginya, jabatan ini bukan tentang karpet merah, melainkan tentang sebuah tali gantungan yang akan menyeretnya ke tiang pengadilan Tuhan. Dengan langkah kaki yang gontai dan raga yang gemetar, Umar dipaksa naik ke atas mimbar. Di hadapan ribuan pasang mata yang menatapnya dengan berbagai kepentingan, ia mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan sejarah. Ia tidak memberikan pidato kemenangan. Sebaliknya, ia menawarkan pengunduran. Dengan suara yang bergetar, Umar berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dibebani tugas ini tanpa dimintai pendapatku dan tanpa musyawarah dari kaum muslimin. Maka aku lepaskan baiat kalian yang ada di leherku dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki untuk menjadi pemimpin kalian." Detik itu suasana menjadi hening. Rakyat yang sudah lama merindukan sosok yang tulus serentak menjawab dengan satu suara yang menggelegar, "Kami tidak menginginkan selain engkau." Mendengar jawaban itu, Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa pintu pelarian dari tanggung jawab telah tertutup. Ia kini adalah pemimpin tunggal dari umat manusia yang paling luas wilayahnya. Namun di hatinya ia merasa sebagai hamba yang paling menderita karena beban hisab yang menanti di akhirat. Revolusi Umar bin Abdul Aziz tidak dimulai dalam hitungan bulan, melainkan dalam hitungan menit setelah ia turun dari mimbar kekuasaan. Begitu keluar dari masjid, ia dihadang oleh kemewahan protokoler kekaisaran. Di depan matanya berjejer kuda-kuda Arab terbaik, kuda-kuda pilihan dengan pelana berlapis emas dan kain sutra yang secara khusus hanya boleh dinaiki oleh seorang khalifah. Namun Umar hanya menatapnya dengan dingin. Ia bertanya kepada para pengawal, "Apa ini?" Pengawal menjawab dengan hormat, "Inilah kendaraan kebenaran Anda, wahai Amirul Mukminin." Umar menggelengkan kepala dan berkata, "Bawa semua kuda ini ke Baitul Mal, jual dan masukkan uangnya untuk kepentingan rakyat. Cukup bagiku keledai tungganganku yang biasa ini." Tindakan ini adalah pesan pertama yang ia kirim kepada seluruh dunia, bahwa masa-masa pemborosan harta negara
telah berakhir. Namun, ujian terberat bukan di halaman masjid, melainkan di dalam rumahnya sendiri. Begitu sampai di rumah, ia tidak disambut dengan pesta perayaan. Ia justru mencari istrinya, Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah bukan wanita biasa. Ia adalah putri seorang khalifah, saudara dari 4 orang khalifah, dan istri dari seorang khalifah. Seluruh hidupnya dikelilingi oleh tumpukan emas dan perhiasan paling mahal di dunia. Umar menatap istrinya dengan penuh kasih sayang namun penuh ketegasan. Sebuah momen yang menentukan masa depan rumah tangga mereka. Umar berkata, "Wahai Fatimah, pilihlah olehmu. Engkau mengembalikan seluruh perhiasan dan permata yang kau miliki ke kas negara, atau engkau mengizinkanku untuk berpisah darimu." Bayangkan betapa hancurnya perasaan seorang wanita yang harus menyerahkan harta pribadinya secara cuma-cuma. Namun Fatimah membuktikan mengapa ia layak menjadi pendamping seorang tokoh besar. Tanpa ragu, ia melepaskan satu persatu kalung, gelang, dan cincinnya, lalu menyerahkannya kepada petugas Baitul Mal. Dia berkata, "Demi Allah, aku lebih memilihmu daripada seluruh dunia dan seisinya." Sejak hari itu, kehidupan di istana berubah total. Tidak ada lagi jamuan makan malam yang mewah. Tidak ada lagi kain sutra yang menjuntai. Yang tersisa hanyalah 2 orang manusia yang sepakat untuk hidup serendah rakyatnya. Yang tersisa hanyalah 2 orang manusia yang sepakat untuk hidup semiskin rakyatnya, agar mereka bisa merasakan pedihnya kelaparan. Di hari pertamanya, Umar telah meruntuhkan tembok kesenjangan antara penguasa dan rakyat. Dan inilah yang menjadi fondasi utama mengapa dalam waktu yang singkat keadilan bisa berdiri di atas reruntuhan keserakahan. Setelah membersihkan internal istananya, Umar bin Abdul Aziz mulai mengarahkan pandangan pada sistem keadilan di seluruh pelosok negeri. Ia tahu bahwa sebuah bangsa tidak akan hancur karena kemiskinan, melainkan karena ketidakadilan yang dibiarkan. Salah satu kasus yang paling monumental yang mencengangkan dunia saat itu adalah sengketa gereja di Damaskus. Pada masa pemerintahan sebelumnya, anggota keluarga bangsawan dari Bani Umayyah telah mengambil paksa sebidang tanah milik umat Kristiani untuk memperluas kemegahan bangunan mereka, memendam amarah di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tiram. Namun, begitu Umar naik tahta, kabar tentang keadilannya sampai ke telinga para pendeta. Mereka datang menemui Umar, membawa bukti-bukti lama tentang kepemilikan tanah tersebut tanpa ragu sedikitpun dan tanpa takut akan kemarahan keluarga besarnya sendiri. Umar mengeluarkan keputusan yang sangat berani. Ia memerintahkan agar bangunan tambahan milik bangsawan itu diruntuhkan dan tanahnya dikembalikan kepada pihak gereja. Baginya, janji Allah dan Rasulnya untuk melindungi kaum zimmi jauh lebih berharga daripada solidaritas keluarga atau kemewahan arsitektur istana. Peristiwa ini menjadi pesan kuat bagi seluruh dunia bahwa di bawah kepemimpinan Umar tidak ada satupun orang yang posisinya berada di atas hukum, meskipun mereka adalah keluarga khalifah sekalipun. Keadilan ini pun menjalar ke sistem ekonomi yang revolusioner. Di zaman itu, ada sebuah kebijakan yang sangat tidak adil, di mana orang-orang non-muslim yang baru masuk Islam tetap diwajibkan membayar jizyah oleh para gubernur yang rakus akan pendapatan negara. Mereka menganggap
masuknya orang ke dalam Islam sebagai kerugian finansial. Umar yang mendengar hal ini merasa sangat marah. Ia segera mengirimkan surat kepada seluruh gubernurnya dengan kalimat yang sangat terkenal. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk, bukan sebagai pemungut pajak. Ia menghapuskan beban pajak yang tidak adil itu seketika. Efeknya luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena paksaan, melainkan karena mereka melihat sendiri bagaimana Islam melindungi hak-hak mereka. Namun uniknya, meskipun pajak dihapuskan di banyak tempat, kas negara justru semakin melimpah. Mengapa? Karena Umar membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Ia memotong semua pengeluaran mewah pejabat, menghentikan pesta-pesta kenegaraan yang menghamburkan uang rakyat, dan mengelola Baitul Mal dengan ketelitian seorang akuntan yang takut akan neraka. Inilah rahasia di balik keajaiban 30 bulan itu. Ekonomi tumbuh bukan karena pajak yang tinggi, melainkan karena kepercayaan rakyat kepada pemimpin telah kembali. Rakyat merasa uang mereka aman dan mereka dengan sukarela berkontribusi membangun peradaban. Pada tahap ini, Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan bahwa keadilan adalah mesin ekonomi yang paling ampuh sepanjang sejarah manusia. Keadilan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya sebuah kebijakan politik yang tertuang dalam lembaran surat untuk para gubernurnya. Keadilan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya sebuah kebijakan politik yang tertuang dalam lembaran surat untuk para gubernurnya, melainkan sebuah gaya hidup yang ia terapkan hingga ke titik yang paling mikroskopis. Bagi Umar, garis antara harta rakyat dan harta pribadi adalah jurang api yang sangat dalam. Salah satu fragmen paling ikonik yang menggambarkan integritas ini adalah kisah tentang lampu minyak di meja kerjanya. Suatu malam, di dalam kesunyian istana Damaskus, Umar sedang sibuk memeriksa tumpukan laporan keuangan negara di bawah temaram cahaya lampu minyak yang dibiayai oleh Baitul Mal. Tiba-tiba salah satu putranya masuk ke dalam ruangan untuk membicarakan sesuatu. Umar menatap putranya dan bertanya dengan nada lembut dan penuh waspada, "Apakah urusan yang ingin kau sampaikan adalah urusan umat atau urusan keluarga kita?" Sang anak menjawab dengan jujur bahwa ia datang untuk membicarakan urusan keluarga. Mendengar jawaban itu, tanpa sepatah kata pun, Umar segera meniup lampu minyak yang sedang menyala hingga padam, membiarkan ruangan itu tenggelam dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, ia berkata, "Wahai anakku, lampu ini dinyalakan dengan minyak milik negara. Jika kita bicara urusan keluarga, jangan gunakan fasilitas rakyat meskipun hanya setetes minyak." Ia tidak mau setetes minyak negara menjadi saksi yang memberatkannya di hadapan Tuhan hanya karena sebuah percakapan keluarga. Integritas ini tidak berhenti di situ. Umar adalah pria yang sangat berhati-hati dalam hal makanan. Pernah suatu ketika, ia mencium aroma makanan daging yang sangat lezat dari dapur umum Baitul Mal yang sedang disiapkan untuk kaum fakir miskin. Secara refleks, ia tergoda. Namun Umar segera menutup hidungnya dan menangis. Ia merasa bersalah hanya karena telah menikmati aroma makanan yang bukan miliknya. Ia bahkan seringkali hanya makan roti kering dengan garam, sementara rakyatnya mulai hidup berkecukupan. Ia ingin memastikan bahwa pemimpin adalah orang terakhir yang kenyang dan orang pertama yang merasakan lapar. Bahkan dalam hal pemberian hadiah, Umar menetapkan standar yang sangat keras. Suatu hari,
ia menolak sebuah pemberian hadiah dari seorang tamu. Ketika diingatkan bahwa Rasulullah pun pernah menerima hadiah, Umar menjawab dengan cerdas, bagi Rasulullah itu adalah hadiah, namun bagi para pejabat setelah beliau itu adalah suap. Ia sadar bahwa gratifikasi adalah pintu pertama menuju kehancuran. Integritas inilah yang membuat para bawahannya gemetar untuk melakukan korupsi. Mereka tahu bahwa pemimpin tertinggi mereka tidak hanya mengawasi mereka dengan mata, tapi juga dengan teladan yang tidak bisa didebat. Dengan karakter sekuat ini, tidak mengherankan jika dalam waktu singkat kepercayaan rakyat pulih sepenuhnya. Umar telah membuktikan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak terletak pada pedang atau jumlah pengawalnya, melainkan pada kejujuran yang ia tunjukkan bahkan di balik pintu kamar yang gelap sekalipun. Kejujuran yang paling tajam seringkali melukai mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang keserakahan. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang mengembalikan harta korupsi ke kas negara dan menghapus hak istimewa para bangsawan Bani Umayyah membuat keluarga besarnya merasa terpojok. Mereka kehilangan kemewahan. Mereka kehilangan budak-budak gratis. Dan mereka kehilangan kekuasaan absolut. Ketika peringatan dan bujukan tidak mampu menggoyahkan prinsip Umar, mereka pun memilih jalan paling gelap, yaitu pembunuhan. Pada tahun 720 Masehi, mereka menyuap seorang budak muda yang bekerja di dalam istana dengan janji kemerdekaan dan 1000 keping dinar emas. Tugasnya sederhana, namun mematikan. Memasukkan racun ke dalam minuman sang khalifah. Umar mulai merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia tahu bahwa ajalnya semakin dekat. Namun, alih-alih memerintahkan pengawal untuk mencari dan menghukum pelakunya dengan kejam, ia justru memanggil budak tersebut secara pribadi ke kamarnya yang sunyi dengan suara yang lemah dan nafas yang tersengal. Umar bertanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" Budak itu gemetar hebat. Air mata membasahi pipinya dan ia menjawab, "Aku dijanjikan 1000 dinar dan kemerdekaan, wahai tuanku." Umar menatap budak itu bukan dengan amarah, melainkan dengan kasih sayang yang menghancurkan hati. Ia berkata, "Kembalikan 1000 dinar itu ke Baitul Mal dan pergilah sekarang juga. Engkau bebas, larilah ke tempat di mana orang-orang tidak bisa menemukanmu, agar engkau selamat dari amarah pengawal." Di detik-detik terakhirnya, Umar bin Abdul Aziz menolak untuk diobati dengan harta negara. Ia wafat dalam kesederhanaan yang mutlak. Saat ia meninggal, hartanya hanya tersisa belasan dinar, yang bahkan hampir tidak cukup untuk membeli kain kafannya. Kesedihan pun menyelimuti seluruh kekaisaran. Bahkan diceritakan bahwa para rahib di biara-biara pun ikut menangis atas kematiannya. Karena mereka tahu dunia baru saja kehilangan cahaya keadilannya. Ia pergi meninggalkan kekuasaan yang ia pegang hanya selama 30 bulan. Bahkan sebagai seorang pangeran, namun dampaknya terasa hingga berabad-abad kemudian. Ia wafat bukan sebagai pangeran yang kaya raya, melainkan sebagai hamba Allah yang telah menunaikan amanahnya dengan sempurna. Kematiannya adalah sebuah pengingat bahwa mahkota paling berharga bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan yang terbuat dari ketulusan hati yang membela hak-hak orang yang tertindas. Nama Umar bin Abdul Aziz kini abadi, tapi karena tetesan keringat dan air mata yang ia persembahkan demi keadilan di atas muka bumi.
Kisah Umar bin Abdul Aziz adalah cermin besar bagi kita semua. Ia membuktikan bahwa perubahan sebuah bangsa tidak selalu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Jika ada seorang pemimpin yang berani jujur pada dirinya sendiri dan setia pada Tuhannya, maka kemakmuran hanyalah masalah waktu. 2,5 tahun adalah waktu yang singkat bagi sejarah. Namun di tangan Umar, waktu itu cukup mengubah dunia selamanya. Dia adalah bukti hidup bahwa integritas bukanlah sesuatu yang mustahil, bahkan di tangan kekuasaan yang absolut sekalipun. Sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah di zaman modern ini kita masih bisa menemukan sosok seperti Umar bin Abdul Aziz? Apakah kejujuran seperti itu sudah menjadi barang langka yang hanya tinggal dalam buku-buku sejarah? Tuliskan pendapat dan refleksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like dan subscribe, dan bagikan video ini agar manfaatnya semakin luas. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.